Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Al-Hazmi Farul Alim dengan NIM 2210606019 dari program studi Teknik Industri UIN Senen Kalijaga Yogyakarta. Nah, dalam tugas modul 3 praktikum pemrograman komputer, di sini aku mau menjelaskan tentang program yang telah aku buat mengenai filter absensi. Oke, seperti biasanya, mari kita langsung membahas tentang codingnya. Seperti biasanya juga, saya selalu menerapkan introduction di awal program. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yakni untuk identitas tentunya, identitas dari program ini, terus apa maksud dan tujuan dari program ini. Nah, saya tampilkan di sini guna nanti ketika user menggunakan program ini, dia akan tahu nih siapa sih pembuat program ini, kemudian apa sih tujuan dari program ini, sehingga mudah untuk dipahami user ketika dia tidak melihat programnya, tetapi dia langsung menjalankan program tersebut. Oke, langsung saja masuk ke coding. Ya. Pertama kita perlu memanggil pandas. Fungsinya itu untuk melakukan filter, jadi kita menggunakan pandas ya guys ya. Kemudian def untuk merapikan data, merapikan coding maksud saya. Kemudian kita perlu nih membaca file CSV ke dalam data frame dengan seperti ini itu. Jadi nantinya data frame-nya itu bakal dibaca di program ini. Oke, kita itu sebelum membuat program ini perlu membuat yang namanya data Excel terlebih dahulu karena ini program absen, maka kita perlu membuat data absensi mahasiswa, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Karena kebetulan saya adalah NIM 19, jadi saya mendapatkan tugas yakni membuat dengan program studi biologi dan fisika. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Kita perlu membuat data frame yang kosong untuk nantinya akan menyimpan hasil yang difilter. Jadi ini tuh kita buat dulu. Nanti tuh data ini yang udah difilter. Nah, return filter data itu tuh bakal disimpan di pd.data frame. Oke, filter data ya nanti disimpan. Selanjutnya kita ketik for i in range 2. Maksudnya untuk apa? Karena kita nantinya mau meminta programnya itu memunculkan pilihannya itu 2 kali. Jadi misalnya kayak prodinya itu nanti tuh ditanya pertama prodi pertama dengan keadaan pertama apakah fisika dengan keadaan izin, kemudian pilihan kedua masukkan prodi kedua dan keadaan kedua. Misalnya prodi keduanya itu biologi dengan keadaan izin. Oke. Kemudian setelah kita perintahkan user untuk memilih dengan coding ini, kemudian kita langsung memfilter baris berdasarkan pilihan pengguna. Jadi dari yang di prodi dan keadaan yang dipilih pengguna tadi, di sini kita memerintahkan program untuk memfilter data berdasarkan pilihan yang telah ditetapkan oleh si pengguna. Kemudian tambahkan baris yang difilter ke dalam data frame hasil. Jadi ini setelah difilter itu langsung ditambahkan ke filter data seperti yang awal tadi yang membuat data frame kosong. Oke, lanjut. Itu tuh udah cukup di situ untuk memfilter data. Jadi kayak misalnya nanti kita mau memfilter program studi fisika dengan keadaan yang izin saja yang ditampilkan. Nah, berarti nanti ya udah programnya sampai di situ aja. Kemudian di sini saya menambahkan variasi untuk menghitung total dari yang izin dan yang sakit, yang izin dan yang masuk. Jadi programnya codingnya seperti ini. Kita menggunakan def ya untuk merapikan codingnya. Kemudian count total occurrence. Di sini menghitung total data. Nah, kita perlu menghitung satu-satu ya. Pertama menghitung izinnya berapa dengan coding seperti ini, kemudian yang masuk berapa seperti coding seperti yang di blok ini. Kemudian return izin count dan masuk count. Jadi ini disimpan data hitungannya. Kemudian langsung deh kita print. Nah, jadi kan ini udah CSV filenya ini udah difilter. Kemudian kita print. Nah, di bagian print ini saya menerapkan percabangan. Jadi percabangannya itu jika user memasukkan data yang sesuai dengan perintah seperti yang awal tadi, perintahnya adalah fisika atau biologi, kemudian izin atau masuk, maka akan menampilkan hasil dari filter data. Nah, namun kemudian setelah filter data itu bakal menampilkan juga berapa total izin dan berapa total yang masuk. Namun jika
user memasukkan data yang salah atau tidak tepat ya ejaannya, nanti tuh hasilnya akan muncul no matching record found. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita cek untuk mencoba programnya. Kita run ya guys ya. Oke. Masukkan prodi. Apakah yang mau kita masukkan prodinya? Kita coba fisika. Keadaan izin, biologi, keadaan masuk. Oke, maka muncul hasil seperti yang kita harapkan. Di sini menampilkan jumlah yang masuk ada berapa dari fisika, yang masuk dari biologi berapa, kemudian yang izin dari fisika ada berapa. Nih, total izin ada 7, yang masuk 6. Oke, kita coba lagi nih, kita run lagi. Apa yang terjadi kalau misalkan kita memasukkan data yang salah, setelah kita masukkan matematika, izin fisika, kita coba yang lain ya, kita coba kimia deh, kimia masuk. Nah, karena di data tadi, di data Excel-nya kita tidak ada matematika dan kimia, maka no matching record found. Kemudian apa, kita coba lagi ya, run lagi. Apa yang terjadi kalau memasukkan seperti ini? Coba. Yang pertama fisika, kita typo nih misalnya izin. Kemudian biologi masuk. Nah, jadi karena yang fisika tadi itu typo ya keadaannya, jadi itu tuh dianggap tidak ada. Jadi kayak ya udah, itu tuh nggak ada di programnya. Kemudian ketika user memasukkan itu, maka program tidak akan dapat membaca, tidak akan mengerti apa maksud dari user tersebut, sehingga dia akan hanya menampilkan apa yang dia mengerti. Di sini yang udah tepat itu dari yang tepat dimasukkan itu biologi dan keadaannya masuk. Jadi maka yang muncul itu hanya biologi saja. Kemudian apa sih yang terjadi kalau keduanya typo misalnya? Oh ya, besok. Nah, gini typo nih misalnya izin. Nah, oke, kita coba run. No matching record found juga. Nah, jadi dapat disimpulkan filter data ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam mendata. Misalnya kita seorang guru nih, kita mau memfilter data siapa aja sih yang masuk hari ini, walaupun sebenarnya kita udah melakukan absen, tapi kan kita kan nggak mungkin ya ngecekin salah satu. Misalnya saya tuh dosen di berbagai prodi, kemudian di berbagai kelas juga saya udah ada data absensinya dalam satu Excel, saya udah memiliki data absensinya. Namun saya perlu nih ngerekap mahasiswa mana aja yang masuk pada hari ini di prodi ini gitu. Nah, jadi kan untuk memudahkan saya akan memerlukan program filter data ini. Jadi dari program yang telah kita buat ini dapat disimpulkan juga apabila user menginput data yang kurang tepat, salah atau tidak ada di data sebelumnya, maka akan menampilkan no matching record found karena program tidak dapat membaca dari perintah user. Begitu ya teman-teman. Baik, sekian dari penjelasan dan pemaparan saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.